selamat pagi. Kita jumpa lagi dengan Ibu Elsie dalam tema pembelajaran tentang tema tanaman. Nah, siapa yang tahu? Ini tema tanaman dan subtema tentang bagian pohon dan subtema tentang daun. Ya, tentang daun. Ayo, siapa yang tahu tentang tanaman? Tapi sebelumnya, Ibu lebih lanjut lagi, kita mau berdoa dulu. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kususun jadi 1, kulipat dan berdoa. Bagaimana nak dengan yang muslim? Ya, yang muslim berdoanya begini ya nak ya. Ya, kalau yang Kristen seperti ini, seperti Ibu. Iya, kita ulang. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kususun jadi 1, kulipat dan berdoa. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam satu tema tentang tanaman. Siapa yang tahu apa saja bagian-bagian tanaman? Ya, bagian-bagian tanaman ada batang. Benar, ada batang. Ada apa lagi, Nak? Iya, benar, ada ranting. Ada apa lagi, Nak? Ada? Iya, benar, ada daun. Iya, apa lagi, Nak? Ada apa lagi, Nak? Iya, ada akar. Ini ada akarnya. Ada apa lagi, Nak? Bagian-bagian pohon, bagian-bagian tanaman ada? Iya, ada namanya bunga. Nih, tereng, ada bunganya. Selain bunga, bagian-bagian pohon biasanya ada apa? Iya, benar, ada buah. Nah, hari ini kita mau belajar tentang daun hijau yang kecil. Tepuk semangat. 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 Semangat, yes, kita semangat karena Ibu mau memperdengarkan kepada anak-anak semua tentang cerita daun hijau yang kecil. Daun hijau yang kecil ini karya Kakak Arlin A. Ya, ini buku dari Ibu Dr. Murti Bunanta, kelompok pecinta bacaan anak, kelompok literasi KPBA. Ya, ini diberikan sama Ibu. Kita mau dengarkan cerita tentang daun hijau yang kecil. Pada suatu hari, daun hijau yang kecil ini hidup bahagia di atas pohon bersama dengan ibunya. Jadi ibunya ini adalah pohon. Nah, ia juga hidup bahagia bersama dengan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya sangat menyayangi dia. Dan dia pun sangat sayang kepada kakak-kakaknya. Suatu hari ibunya berkata pada si daun hijau kecil ini, "Anakku, suatu waktu daunmu akan menjadi coklat dan gugur ke tanah dan menjadi bermanfaat bagi tanaman lain, bermanfaat bagi hewan lain, bermanfaat bagi tanah, bermanfaat bagi manusia." Tapi apa jawab si daun hijau yang kecil itu? Dia katakan, "Ibu, aku tidak mau menjadi buruk. Aku tidak mau badanku berubah warna menjadi coklat. Aku tidak mau, Ibu. Aku mau di sini sebab di sini ada matahari yang selalu menyinari saya." Tapi ibunya katakan, dibilang, "Tidak, Nak. Memang sudah seperti itu. Suatu saat nanti kamu akan berubah warna." Dan kakaknya pun mengiyakan. Dia katakan, "Iya, Dek, dengarkan apa yang dikatakan Ibu. Memang betul suatu waktu nanti kita akan berubah warna. Badan kita menjadi coklat." Nah, lihat. Suatu hari daun-daun ini mulai ada yang berubah. Mulai berubah.
Dan si daun hijau kecil tadi itu pun berubah warna. Sudah ada coklat-coklat dan hijau-hijaunya. Mulai berubah, dia menjadi takut, dia menjadi khawatir. Dia katakan, aku tidak mau berubah, aku tidak mau menjadi buruk, aku tidak mau menjadi coklat, aku ingin seperti dulu lagi. Ibu tolong aku, ibu. Ibunya katakan, tidak nak, memang sudah seperti itu, kamu harus mensyukurinya. Suatu hari nanti tubuhmu akan berubah menjadi coklat, kamu akan gugur ke tanah, lalu kamu bermanfaat. Dengan tubuhmu itu bisa bermanfaat bagi tanaman lain, bagi hewan lain, bagi tanah, bagi manusia. Nah, mulailah berguguran satu-satu, daun-daun itu berguguran ke tanah. Ya, hore hore hore, sini deh, lihat kami ditiup angin, hore, badan kami melayang-layang, sini deh, aduh enaknya, kita harus pergi ke tanah. Duh, si adik ini tetap saja di atas pohon. Dia bilang, tidak, aku tidak mau. Dia berpegangan erat di ranting pohon ini dan dia tetap bergantungan di sini. Lalu ibunya katakan, lihat nak, teman-temanmu sudah ada di bawah semua, kakak-kakakmu pun sudah ada di sana. Ayolah nak, beranikanlah dirimu untuk turun ke bawah. Suatu hari nanti kamu akan gugur ke bawah seperti kakak-kakakmu dan kamu akan bermanfaat bagi tanah, bermanfaat bagi burung-burung, menjadi sarang. Kamu pun bermanfaat bagi hewan lain, bagi manusia. Tapi dia bilang, tidak ibu, aku tidak mau, ibu, aku mau di sini saja bersama dengan ibu. Ibu, tolong aku, bu. Nah, tinggallah dia seorang diri. Yang lain sudah pada berguguran ke bawah. Lalu ibunya dengan sabar selalu menasehati ia. Dia katakan, suatu hari nanti kamu harus gugur ke tanah dan menjadi bermanfaat bagi hewan lain, bagi tanah, bagi manusia, bagi hewan lain. Nah, apakah adik ini mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya? Nah, ternyata adik ini tidak mendengar. Lalu tidak terasa dia sedang tidur, asik tidur. Burung kecil ini membawa tubuhnya melayang-layang turun ke tanah. Apa yang dilakukan oleh burung ini? Ya, ternyata burung ini mengumpulkan daun-daun yang kering tadi, yang sudah berguguran tadi ke tanah. Si adik yang kecil itu, yang dulunya badannya hijau itu, yang sekarang menjadi coklat ini terbangun. Dia kaget sekali, betapa kagetnya dia, terkejutnya dia melihat dia sudah ada di tanah. Tapi dia heran, kok di sini hangat ya? Kok di sini aku tidak rasakan kedinginan ya? Oh, ternyata burung ini menjadikan dia sarang. Dia ingat kata-kata ibunya. Oh, ini yang dimaksud oleh ibuku. Waktu itu dia katakan, suatu hari nanti tubuhmu akan bermanfaat bagi hewan lain. Dia sadar bahwa dia terlalu banyak khawatirnya. Dia terlalu takut. Ternyata apa yang ditakutkan tidak benar. Nah, lihat, dia berkumpul bersama dengan kakak-kakaknya. Kakak, maafkan aku tidak mendengar apa yang dikatakan kakak waktu itu. Ternyata di sini asik, ternyata di sini ada kakak, ada teman-teman. Kakaknya katakan, iya kan, aku sudah katakan, kakak sudah bilang, di sini enak, di sini hangat. Kamu bisa bermanfaat bagi tanaman, bermanfaat bagi tanah, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi hewan. Dia katakan, dari atas tanah itu di bawah pohon, dia katakan kepada ibunya yang pohon yang sudah berguguran itu, dia katakan, ibu, maafkan anakmu ini. Sekarang aku tahu bahwa mendengar itu lebih baik, bahwa lebih baik mendengar daripada tidak sama sekali. Ibu, maafkan anakmu ini ya. Aku mau sejak sekarang ini mau dengar-dengaran sama ibu. Terima kasih ibu atas nasihat ibu. Terima kasih ibu, dah ibu. Aku di sini bersama kakak-kakak. Nah, kakak Arlin ini mau mengajak kepada kita bahwa kita harus mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita.
Apa yang dibuat oleh Tuhan kepada kita disyukuri semuanya. Kalau terjadi perubahan pada diri kita, maka kita harus syukuri semuanya. Iya, misalnya apa contohnya? Iya, benar. Kalau misalnya gigi kita berganti dari yang tadinya gigi susu lalu menjadi gigi yang tetap, kita kan menjadi ompong. Tapi itu harus disyukuri, perubahan itu harus disyukuri. Kita tidak boleh takut untuk berubah. Kita tidak boleh takut, khawatir yang berlebihan, karena ternyata ada manfaatnya. Ketika gigi kita itu berganti, maka gigi kita menjadi kuat, menjadi kokoh. Apalagi perubahan apa? Ya, misalnya anak-anak laki-laki kalau kecil itu suaranya masih bagus, tapi ketika dia sudah besar suaranya berubah karena ada yang berubah di lehernya, jakunnya menjadi suara dewasa. Itu juga harus disyukuri. Tidak boleh malu-malu, tidak boleh takut, tidak boleh minder, karena itu semua sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Perubahan yang terjadi pada diri kita itu ada maksudnya. Perubahan yang terjadi pada diri kita itu ada tujuannya, dan perubahan yang terjadi pada diri kita itu ada manfaatnya bagi orang lain, bagi diri kita sendiri. Ya anak-anak, ya cerita Ibu Guru sampai di sini. Semoga ketika ada perubahan yang terjadi pada diri anak-anak semua, anak-anak tidak takut, anak-anak tidak malu, anak-anak malah bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang dengarkan lagu Ibu. Aku pohon besar, inilah batangku, inilah rantingku. Kalau jatuh krek krek krek, kalau jatuh krek krek krek. Ya hore. Terima kasih anak-anak. Sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita menutup acara kita pembelajaran hari ini. Tanganku ada 255 jarinya, kususun jadi 1, kulipat dan berdoa. Yang Muslim bagaimana berdoa nak? Iya benar, seperti ini ya nak ya. Tanganku ada 255 jarinya, kususun jadi 1, kulipat dan berdoa. Kita berdoa. Amin. Doa selesai. Sampai jumpa anak-anak. Salam sehat. Ingat pesan Ibu ya. Tidak boleh malu, tidak boleh minder, tidak boleh takut kalau terjadi perubahan pada diri kita. Dah.